Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard divonis 16 tahun penjara karena menerima suap dan gratifikasi dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Apakah vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa ini cukup adil? Mengingat Zarov pernah duduk di lembaga peradilan yang menjadi benteng terakhir keadilan di negeri ini. Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho. Kami juga mengundang juru bicara Mahkamah Agung namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Selamat malam Mas, ya. Terima kasih banyak, sedang dalam perjalanan sepertinya ini Prof ya. Ya. Baik Prof, 16 tahun vonis Zarov Richard. Dengan pertimbangan kalau saya baca data, hakim ada tanda kutip serakah sehingga diputuskan hal ini. Akan tetapi ini ternyata tidak sesuai dengan vonis yang diinginkan oleh jaksa 20 tahun. Apakah ini sudah memenuhi rasa keadilan, Prof? Ya, kalau menurut saya tidak ya. Karena 16 tahun itu suatu yang cukup, nanti ada pengurangan remisi itu sudah luar biasa. Yang jadi luar biasa itu artinya apa? Seseorang narapidana menjalani itu dengan pengurangan masa tahanan, itu paling 9 tahun nanti, 9-10 tahun sudah keluar. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu kalau saya ya 20 tahun. Karena apa? Pertama, ini dilakukan oleh seorang pejabat. Kedua, ini adalah terkait dengan maklar kasus. Ketiga, ini adalah meruntuhkan wibawa lembaga peradilan seluruh Indonesia pada tingkatan Mahkamah Agung sampai pada tingkatan akhir di dalam pengadilan negeri di dalam suatu wilayah. Ini suatu yang luar biasa. Apalagi ditemukan uang yang tidak jelas jeluntrungnya, hampir 942 miliar. Emas 51 kilo. Ini suatu yang saya kira perlu dipertanyakan. Uang dari mana? Kan gitu. Nah, inilah yang saya kira menjadikan putusan ini kurang maksimal sebagai bentuk pemberantasan korupsi yang mempunyai efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain. Saya baca lagi termasuk juga yang disampaikan Prof. Hipnu ya barusan. Hakim beralasan saat ini usia dari Zarov adalah 63 tahun, jadi seandainya 20 tahun di penjara usianya 83 tahun. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangannya. Apakah hitung-hitungan ini menjadi sebuah hal yang harus diputuskan sesuai hal seperti itu, Prof? Iya, saya kira tidak. Ini sepertinya mendahului Tuhan. Umur itu milik Tuhan. Jadi kalau sampai seorang hakim menentukan 16 tahun, siapa tahu umurnya sampai 30, 20 tahun. Artinya pidana waktu tadi akan dapat pengurangan. Jika kalau 20 tahun, 83, itu siapa tahu Pak Zarov bisa 90 tahun. Nah, inilah saya kira suatu pertimbangan yang kurang masuk akal ketika menentukan umur seseorang yang sudah dipastikan bahwa umur rata-rata. Nah, ini nggak boleh, seperti ini nggak boleh. Umur milik Tuhan. Siapa tahu Pak Zarov umurnya sampai 90 tahun. Artinya nanti kalau sampai umurnya 9 tahun, kalau hanya diputus 16, berarti dia hanya menjalani 10 tahun. Berarti mudah-mudahan dalam pertimbangan lain kan ini kan Zarov kan dituntut lagi terhadap TPPU. Tapi TPPU pun juga harusnya nanti diambil yang terberat putusannya. Misalkan TPPU nanti 20 tahun, berarti yang terberat 20 tahun. Ya mudah-mudahan seperti itu, Mas. Tapi paling tidak kan jangan sampai memberikan suatu kepastian dulu bahwa suatu umur itu adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti kalau saya bikin kesimpulannya ini apakah salah nih kesimpulan saya ini? Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, serakah, korupsi, ataupun juga mempermainkan keadilan di pengadilan, tapi karena usianya yang sudah tua, maka hukumannya akan lebih ringan. Apakah jadi seperti itu kesimpulannya, Prof? Ya, secara kontraria seperti itu akhirnya. Kan gitu kan. Sehingga kalau umurnya seseorang sudah ada tahu hakim batas umur, ya itu sudah tidak pas menurut saya. Disinilah suatu kejanggalan dalam putusan ini. Kita apresiasi putusannya, semua ada yang disita negara. Uang disita negara dirampas itu bagus, tapi terhadap umur saya kira merupakan catatan tersendiri. Jangan sampai ke depan umur itu bisa dipastikan bahwa umur manusia sekian, umur seseorang sekian, sehingga secara de facto sampai seolah-olah pidana seumur hidup, saya itu suatu yang keliru. Ini yang keliru, sehingga
Ya, mudah-mudahan ini bagian dari pencatatan terhadap hakim-hakim yang lain ketika memutuskan seseorang umur di atas 60 tahun. Ketika vonis ini sudah diputuskan, Prof, tadi Prof juga sempat menyampaikan fakta di lapangan penemuan harta melimpah yang ternyata dimiliki Zarof Richard ini. Apakah vonis ini mengakhiri semua dari apa yang sudah dilakukan Zarof dalam pelanggaran hukumnya atau sebenarnya ini masih belum selesai? Ya, belum selesai karena kalau kita lihat sekarang Jaksa Agung sedang menuntut tentang TPPU. TPPU-nya kemana siapa saja? Kepada orang siapa saja? Karena catatan-catatan dari majelis tadi bahwa uang-uang itu teridentifikasi dari catatan-catatan yang ditemukan yang hampir semua berkaitan dengan Markus. Karena ternyata Syahrul tidak bisa membuktikan hasil keuangan, bisnisnya, hibahnya, perolehannya nggak ditemukan semua. Dengan demikian ini ada hubungan-hubungan dengan pihak lain. Disinilah sekarang bukti-bukti itu sedang menjadi bukti terhadap TPPU dari suatu kejahatan korupsi itu, follow the money-nya kemana siapa saja. Apakah hanya cukup pada itu, apakah kepada yang lain. Gitu. Apakah harus dimulai proses hukum untuk pembuktian terbalik terkait asal harta juga ditemukan, Prof? Nah, inilah Indonesia. Pembuktian terbalik saya kira memang belum ada kita. Shifting burden of proof istilahnya, itu belum bisa dilakukan. Sehingga sama-sama ketika seorang terdakwa tidak mampu membuktikan, maka dirampas untuk negara. Dengan demikian dalam hal ini sudah tepat Majelis Jakarta Pusat merampas semua harta kekayaan negara untuk negara ketika yang bersangkutan tidak bisa membuktikan harta asal-usulnya. Karena idenya kalau pembuktian terbalik itu sudah tingkat awal, Mas. Tingkat sidik, lidik itu kekuatan pembuktiannya sama. Jadi seorang tersangka, terdakwa itu mempunyai kekuatan nilai dari bukti yang dilakukan. Sebab kalau pembuktian biasa itu pembuktian tersangka, terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Nah, gitu. Tapi kalau pembuktian terbalik, pembuktian tersangka, terdakwa mempunyai kekuatan yang sama dalam suatu pembuktian di persidangan. Artinya kalau terdakwa bisa membuktikan semuanya, menjadi tidak terbukti atas suatu perbuatan yang didakwakan. Misalnya begini, Prof. Zarof Richard dilihat dari track record jam terbangnya dalam memimpin sebuah kasus, kemudian rekeningnya dicek, ini sumber dari mana saja uang-uangnya, apakah itu bisa diambil, oh berarti ini dari sumber kasus ini, dari kasus ini, dan kemudian ditarik siapa saja yang terlibat di sana, sehingga bisa melibatkan kasus-kasus sebelumnya. Apakah bisa gitu sistem untuk mencari tahunya, Prof? Ya, kalau yang disampaikan dari majelis tadi ada catatan-catatan nomor perkara. Saya kira sebagai nomor perkara itu menjadikan titik awal, pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membuka perkara-perkara apa saja dari nomor-nomor yang tadinya lagi. Kan nomor-nomor itu bisa di-track terhadap perkara-perkara yang lain. Itu, Mas. Berarti perkara-perkara apa yang terjadi, kapan, di mana, dan hakimnya siapa. Oh, bisa ketemu itu nanti. Apakah tingkat kesulitan untuk mencari tahu pemilik uang yang dikirim kepada Zarof Richard ini sulit? Atau sebenarnya bisa ketemu mudah, Prof? Saya kira tidak sulit. Karena dari nomor yang di-track dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat, bisa diketahui nomor perkara itu hakimnya siapa saja. Di mana, pengadilan apa, jenisnya apa. Itu bisa di-track. Sehingga dari kasus tadi, kalau memang dilihat bukti, berapa perkara yang ditangani, yang dalam Markus Syahrul itu bisa diketahui paling tidak. Baik, ini nggak sulit. Baik, Prof, ada satu juga yang menarik nih, Prof. Saat pembacaan vonis Zarof Richard. Jaksa Agung, apakah akan mengungkap? Baik, Prof Ibnu, saya ingin ajak Prof Ibnu dan juga pemirsa untuk bersama-sama kita simak secara detail ya, Prof, pembacaan vonis Zarof Richard. Karena kita lihat ada seperti haru dan tangisan dari hakim. Berikut ini. Terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Perbuatan terdakwa menunjukkan sifat serakah karena di masa purna bakti masih melakukan tindak pidana, padahal telah memiliki banyak harta benda. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan. Terdakwa belum pernah dihukum
terdakwa masih mempunyai tanggungan. Jadi Prof. Hipnu dan juga pemirsa, kita simak bersama ini hakim terisak seperti menahan tangisnya ketika membacakan vonis Zarov. Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriyah Rangkuti membacakan poin memberatkan perkara korupsi Zarov dan seperti menahan tangisnya. Rosihan menyatakan perbuatan Zarov telah mencederai nama baik dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Agung. Perbuatan terdakwa mencederai nama baik serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Prof. Hipnu, kalau kita lihat tadi seperti menahan tangis dari hakim yang sampaikan, apakah ini artinya seperti mewakili hakim-hakim di Indonesia benar-benar mencederai keadilan di Indonesia? Ya, saya kira tidak hanya mewakili hakim ya, tapi mewakili lembaga peradilan yang rusak, hancur, tidak ada kepercayaan oleh masyarakat karena Zarov. Itu yang saya kira harus dimaknai suara ketua majelis terhadap itu. Pada dada, kenapa peradilan kita, kenapa lembaga kita yang kita cintai ini hancur hanya gara-gara kasus Zarov. Itulah yang membawa sampai beban pikiran hakim pemeriksa ini terbawa situasi yang sungguh menyedihkan, sungguh mengharukan dalam pembacaan putusan, sehingga sampai seperti yang kita lihat seperti itu bisa dipahami, karena kecintaan lembaga peradilan yang sekarang itu harus dibanggakan. Benteng terakhir peradilan hancur gara-gara Zarov yang dilakukan dalam tingkat peradilan. Ini akan tidak terjadi lagi itu, dan ini akan bisa berkembang kalau nanti putusan-putusan nomor-nomor yang identifikasi itu dikembangkan. Artinya perkara aja siapa saja yang terkait dengan perkara yang bersangkutan. Prof, saya tertarik juga ini Prof, tentang perkara-perkara yang ditangani oleh Zarov Rijal. Artinya ketika ini sumber uangnya dicari tahu, apakah hal tersebut akan mempengaruhi hasil putusan yang sudah dihasilkan sebelum-sebelumnya Prof? Oh enggak. Nah, terhadap putusan-putusan itu sudah dilakukan suatu putusan yang legal, sah. Cuman sekarang pertanyaannya, dari nomor-nomor yang dilakukan itu siapa saja hakim yang bersangkutan? Siapa saja dulu dari perkara yang menangannya? Jadi teridentifikasi pihak-pihak yang melaksanakan kaitannya Marfus yang bersangkutan. Terhadap putusan sudah sah, clear, karena berdasarkan pembuktian yang pada waktu itu dijatuhkan. Tapi terhadap perkara yang menerima, ada dugaan aliran Markus, itu akan terdeteksi dari perkara siapa saja dari nomor-nomor yang bersangkutan. Ini pertanyaan terakhir, kalau begitu ketika ini ditemukan sumbernya siapa saja yang mendapat aliran uang-uang tersebut dan sudah putusannya dihasilkan tidak bisa dirubah lagi, pada saat melakukan proses keputusan tersebut, ini artinya bisa saja tidak seadil itu ya Prof? Iya, artinya ini akan berpikir 5 tahun, mungkin 6 tahun ke depan, itu kan akhirnya 10 tahun. Jadi suatu saat ini terhadap perkara yang tetap sah, tapi pihak-pihak, saya kira ini nanti komisi yudisial yang mempunyai juga tanggung jawab untuk menelusur dari kasus-kasus yang sudah terdeteksi dari kasus yang bersangkutan. Baik, Prof. Hipnu, saya merinding mendengarnya betapa seperti benar-benar berantakan ya kalau seperti itu citranya hukum di Indonesia. Baik, Prof. Hipnu terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Semoga nanti bisa diperbaiki untuk hukum di Indonesia, pengadilan di Indonesia ya, Prof. Hipnu. Kami juga sudah terus menghubungi dari pihak MA terkait kasus ini, tapi juga masih belum bisa bergabung. Prof. Hipnu terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum, selamat malam. Sama-sama Mas. Matur nuwun, selamat malam. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini mengenai pergerakan tanah yang masih terus terjadi dengan masif di desa Pasir Bunjul, Purwakarta, Jawa Barat. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime segera kembali.